Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian ya, mumpung Bitcoin ini sekarang udah di harga tertingginya sekitar 1,8 miliar ya. Gue nggak tahu nih setelah video gue ini gue public atau gue upload di YouTube gue ini jadi 1,8 di atas apa makin naik mau jadi 2 miliar mau di sampai anjlok ke bawah, tapi di sini gue mau ngasih tahu ke kalian. Jadi hati-hati nih yang baru nonton, yang baru terjun ke dunia kripto, investasi, mau coba trading ya, apalagi mau beli Bitcoin yang sekarang angkanya udah 1,8 M, harus benar-benar hati-hati ya. Apalagi kalian sering banget ngedenger video-video Timothy yang lewat kalau bilang beli Bitcoin atau investasi Bitcoin itu 100 ibaratnya investasi atau aset teraman saat ini ya. Maksudnya paling investasi paling aman lah. Jadi uang kalian nggak akan kena inflasi dan lain-lain selain di entah itu di saham, entah itu di apa ya investasi dia bilang reksadana kayak obligasi dan lain-lain. Tapi ya menurut gua jadi di sini bukan berarti gua nggak setuju sama kata-kata dia. Gue setuju, bukan berarti 100% aman ya. Bukan berarti 100% aman karena Bitcoin itu ada kayak beberapa tahun sekali itu bakalan anjlok seanjloknya parah. Jadi ya kalian tuh harus mempersiapkan ketika anjlok, ketika rugi, ketika minus ya. Bukan berarti ketika kalian baru terjun, kalian ngelihat kata-kata Timothy ter ini nih, ambisi kalian keluar, keinginan kalian untuk all in di crypto atau di Bitcoin itu mulai. Jangan gitu guys ya. Jadi di sini pertama-tama kalian biar aman. Eh, Pertama itu coba kalian lihat uang kalian, modal kalian. Kalau kalian all in uang kalian, tiba-tiba kalian beli, set, ternyata harganya anjlok ke bawah turun, minus. Kalian gimana? Udah siap sama hal itu? Itu yang pertama. Apakah kalian udah punya dana darurat? Tabungan ketika kalian, kan manusia tuh nggak ada yang tahu. Keadaan kita semua kan beda-beda nih, nggak ada yang sama. Jarang banget yang sama ibaratnya. Mau kalian lebih kaya, ya mau miskin, paling miskin, pokoknya beda-beda. Jadi di beberapa kriteria, kalau menurut gue, siapapun orangnya, itu dana darurat tuh harus ketika kalian emang udah mau beli Bitcoin. Kenapa harus begitu, Hen? Jadi gini guys, kalian pasti bilang, gue akan mendengar orang yang kaya, guys. Yang kaya itu belum tentu benar, yang benar itu pun belum tentu kaya. Ya, oke, kalian bakal ngikutin orang, kalian punya prinsip hidup kayak, gue akan ngikutin yang kaya, lebih kaya. Oke, gini, yang kaya ini nih, ya, yang kaya ibaratnya dia kaya, dia nyuruh kalian beli Bitcoin. Nah, yang kaya ini ketika dia beli Bitcoin dengan 1 M, ya, beli 1 M, lalu ternyata 1 M-nya itu minus 50% sampai 500 juta. Taruhlah satu nih, kejadian di waktu COVID itu terulang. Dulu setinggi-tingginya Bitcoin itu pernah menyentuh harga hampir 1 miliar, 1 miliaran lah. Kita buletin 1 miliar. Dan ia turun terjun bebas di angka sekitar 300 jutaan. Gue juga lupa, sekitar 200 juta atau 300 juta. Nah, berarti mereka tuh udah minus sekitar 700 juta atau 600 jutaan. Dari sini kalian coba bayangin jadi dia, ya. Dia kan kayak nih yang kalian dengerin nih. Dia kehilangan tuh bukan kehilangan sih, minus 700 juta, rugi 700 juta dia bakalan punya nggak? Oke, ada manusiawi kayak kesel, ya kan duit dia yang dicari sesusah-susah mungkin, capek 1 M itu nggak mudah, tapi kehilangan bukan kehilangan minus 700 juta. Dia mau jual pun jual percuma bakalan rugi, makanya dia diamin terus. Dan pasti nunggu bertahun-tahun dong, pasti. Kenapa dia bisa sesantai itu? Ibaratnya ya udahlah ya uang investasi jangka panjang. Karena dia punya cadangan, dana darurat nih guys. Nah, ini nih yang harus hal penting sebenarnya ketika kalian mau investasi atau beli Bitcoin itu ini yang harus kalian punya. Pasti kalau dia udah beli investasi atau Bitcoin dengan 1 M, berarti uang dia itu melebihi 1 M. Modal dia itu melebihi 1 M. Modal apa? Ya modal yang dia punya di ATM dia, entah itu di tabungan dia, ya, entah itu aset dia, entah itu penghasilan dia dari eh, in- kerja utama, ya pemasukan dari sampingan dia. Nah makanya dia nggak terlalu peduli, bukan nggak terlalu peduli sih, nggak terlalu stres. Nah beda cerita nih, kalau ternyata yang beda posisi, yang ternyata bukan si kaya, ya, uang dia pas-pasan, oke lah di ATM kalian cuma ada 100 juta, 50 juta, mau 10 juta, 20 juta, ya 100 juta, dan kalian all in Bitcoin, kripto tanpa harus yang tadi gue bilang, ya
kalian punya sampingan yang jelas, kalian punya kerjaan pemasukan penghasilan yang bisa menunjang kebutuhan kalian. Nah, kalian all in tuh 100 juta. Tanpa hal itu semua nih, yang berharap bisa untung sama kayak Timothy. 100%, 200% nih ibaratnya Bitcoinnya. Dar. Untung ya, alhamdulillah berarti rezeki kalian. Yang ibaratnya itu emang udah eh, yang em- yang itu hasil kerja keras kalian selama kalian investasi atau beli Bitcoin. Nah, gimana kalau ternyata anjlok, Mbak? Gimana kejadian dulu di COVID, dia terjun sekitar 300 jutaan itu. Ya, berarti itu 300 juta dia 1 miliar. Nah, berarti 100 juta itu berarti kalian bakalan kehilangan 70 jutaan rupiah. Bukan nggak kehilangan, minus ya, minus. Tapi kalau kalian jual hilang, hilang. Oke lah. So, karena manusia itu pasti ada aja butuh sesuatu, beli ini, dana darurat, dan bla bla. Kalau kalian butuh, ternyata dana kalian 100% ada di Bitcoin, ya, bagaimana? Mau nggak mau diambil nggak? Diambil. Rugi nggak dijual kripto kalian ternyata anjlok dan kalian udah minus sekitar 70 juta. Rugi. Banyak nggak di waktu tahun-tahun yang lalu yang rugi gara-gara Bitcoin anjlok? Mereka jual, saking paniknya. Itu karena mereka nggak punya dana darurat, sampingan. Kayak gue nih, ibarat contohnya gue, oke lah, gue investasi sekian puluhan juta nih, ibaratnya puluhan juta di Bitcoin, gue beli. Ya, gue trading sih, lebih ke trading. Investasi ada, tapi nggak terlalu kayak di Bitcoin beli-beli. Ya, tapi lebih banyak tradingnya. Contohnya gue trading di $400. $400 itu berapa sih? Gue lupa. Pokoknya sekitar 5 juta ke atas ya, 5 juta ke atas. Gue trading, gue beli Bitcoin dan gue jual. Nah, jadi ketika gue trading di spot, beli Bitcoin sekitar $400, contohnya $400, berarti kalau nggak usah pakai dolar deh, agak pusing. 10 juta ya, taruh gue beli Bitcoin 10 juta trading. Dan gue ternyata tahu dia bakal naik. Gue untung nggak? Untung. Gue jual nggak pas dia untung? Gue jual. Gue dapat keuntungannya dan gue modalnya juga dapat. Kalau investasi beda kan? Kalau investasi dia harus beli doang, habis itu tinggal lama. Nah, lalu ketika nanti ternyata gue beli, ternyata gue buy nih, ternyata minus jatuh ke bawah, ya nggak sesuai prediksi gue bakalan panik nggak? Jual nggak langsung? Enggak dong. Kenapa yang kok enggak? Ya karena gue punya sampingan, gue punya investasi lain, gue punya bisa trading yang lain, gue juga punya kerjaan seperti gue, intinya kerjaan gue itu semua di rumah ya, seperti desain, ilustrasi, desain website, gimana caranya gue ngasilin duit dari menjual karya gue, template, ya, desain ilustrasi, sampai gue bisa menghasilkan 100 jutaan, ibaratnya. Ya, dan terus gue bisa, apa namanya ya, bikin desain website, serta bikin karakter-karakter, dan gimana caranya, itu animasi gue jual di marketplace atau microstock. Dan gue dapat uang juga dari situ. Enak kan? Enak. Jadi nggak ngandelin cuman satu, yaitu beli Bitcoin, investasi Bitcoin. Enggak. Gue juga punya, ibaratnya dari untung dari trading, entah itu investasi, keuntungannya itu gue tetap putar terus. Tapi nggak 100% all in juga ke Bitcoin semua, guys. Enggak. Ya, jadi di sini gue pengen ngasih tahu ke kalian gimana caranya sih, Hen, investasi yang benar-benar, yang untuk pemula khususnya, nggak bikin kita trauma di masa depan, nggak bikin kita ngalamin hal pahit, ya. Kalau kalian ngelihat Timothy yang sekarang, kalian nggak tahu pahit lah, pahit manisnya kayak apa, ruginya berapa, ya kan? Berapa miliar, berapa ratus juta. Nah, masalah kalian punya mental seperti dia nggak? Yang tetap terus coba ketika rugi, ketika kalian benar-benar udah lagi belajar dan udah habis modal, ya. Dia kehilangan uang 1 miliar, dia masih bisa memulainya karena punya uang 1 miliar lebih di, entah itu di rekening, dan usaha dia banyak, ya. Ibaratnya dia udah punya penghasilan yang ratusan juta, miliaran. Ibaratnya dia bisa balikin tuh modal. Nah, beda cerita kalau kalian yang nggak punya sampingan atau nggak punya dana darurat, kehilangan 100 juta, 10 juta, ngumpulinnya pasti lama. Lama ngumpulinnya. Ya, mendingan kalian dari sekarang gimana caranya meminimalisir resiko kerugian, ya. Kalau tanya 100% aman nggak Bitcoin? Nggak 100%. Ada aja. Ya, setiap waktu, setiap tahun itu ada sesuatu hal yang bisa yang merubah sesuatu hal yang tadinya aman menjadi tidak aman. Ya kan? Saham juga, semua ada resiko. Bohong banget 100% investasi
entah itu kripto, Bitcoin, entah itu saham, reksadana, 100% aman itu bohong banget. Tanah aja guys, tanah aja udah disertifikat aja punya kalian aja masih bisa diambil oleh oknum-oknum nakal. Ibaratnya gitu, masih ada aja yang memalsukan sertifikat dan lain-lain. Apalagi yang aset intinya, semua hal yang diciptakan oleh manusia itu pasti ada kekurangannya, ada plusnya, ada resikonya ya. Jadi di sini gue pengen ngajarin kalian gimana caranya bisa meminimalisir kerugiannya biar kalian siap gitu, nggak trauma. Ah gue nggak mau lagi investasi Bitcoin, gue nggak mau investasi saham dan lain-lain karena rugi ternyata gue beli malah anjlok bla bla bla. Oke, jadi cukup sampai sini. Kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, belajar desain website itu kerjaan gue ya. Maksudnya kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, investasi lainnya bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semua caca mulai dari nol, gratis ya semuanya. Kalau kalian mau masuk grup silakan. Nanti DM IG gue, nanti gue kirimin linknya. Kalian di situ ada panduannya. Ikutin aja kalian mau trading investasi di kripto, saham, forex, emas atau semua dicoba silakan. Ya, intinya nggak ada kewajiban, nggak ada ajakan juga. Itu gue cuma nyediain ya karena gue suka. Oke, terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video. Bye bye.